al-karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kula panjenengan ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur bisa nyampe sini. Tadi pesen Grab lama, jam 3 ka ono sean ka nyantol, setengah 4 baru nyantol. Alhamdulillah. Soale sikil kula yang biasanya niku lagi opnam. Doakan semoga cepat sembuh. Allahumma amin. Di rumah sakit Kartika Sari Suhat ya, ada kesalahan fatal kemarin Pak. Sing dodolan BBM niku gak takon C, dikira semua Fortuner itu pakai diesel. Wong bensin diisi solar, ya mogok ancor bisa telur. Ya Allah, ya Allah. Baru tahunya kemarin karena di setruknya itu tak tinggal di dalam mobil itu. Sama bengkelnya ketahuan loh kok ono setruk diesel. Wah, ini salah ngisi BBM ini. Ya Allah. Ya namanya musibah nggih. Namanya musibah. Untung sik musibah kecil kayak gitu. Sik jare wong Jawa blai slamet. Padahal wis blai, Pak. Ngono sik selamat. Jenenge selamat, oh tambah selamat. Ya. Alhamdulillah, pokoknya syukur bisa nyampe sini. Alhamdulillah. Bahkan duluan kula mriki sik sepi. Dhisik kula. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbal alamin. 3 hari yang lalu takmir memberikan tema tadabbur Al-Qur'an. Nggih. Sanes-sanes kitab saniki Quran. Mulai dari Fatihahnya. Sebab napa? Fatihah niku rukun sahipun sembahyang. Rukun sahipun salat. Dadi lek wis rukun sahnya itu enggak pas, otomatis salate enggak pas. Yang kedua Pak, sebelum tadabbur Al-Quran tak kasih tahu dulu bahwa kemerdekaan hak segala bangsa. Oh, bukan itu. Bahwa bahasa Al-Quran ini sensitif. Napa sensitif niku Pak? Monggo cewek niku disenggol titik murub. Iki jenenge sensitif. Sensitif. Quran nggih ngoten. Quran niku sensitif. Kak kenek salah harokat maknane adoh wis.
Kok salah harokat? Ketambahan titik loh Pak. Maknanya berubah. Rumiyin kula singgung kan. Ana wong ngimami kepingin fasih, di belakang ada morotuwa. Hak dibaca kho. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ketambahan titik. Maknanya coba kita lihat, lek di Ar-Rahim ditambahi titik. Jadi Ar-Rahim. Maknanya bukan yang maha belas kasih, tetapi zat yang maha merdu. Maha apa? Merdu. Emangnya artis? Ya Allah. Beda Pak, berubah. Hati-hati saestu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kepingin fasih tapi keliru. Mergo napa? Mergo sono, mergo gak ngaji di asyuhada. Mergo gak ngaji di asyuhada. Terus niku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba artikan al-khamat itu di kamus maknanya padam atau mati. Jadi alham dibaca kha, alhamdu itu maknanya yang mati itu hanya Allah. Kurang ajar betul? Kurang ajar. Untung gak diculak malaikat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mu terofas ya. Alhamdulillah, padahal maknanya jauh beda. Bukan segala puji bagi Allah, tapi yang mati itu hanya Allah. Ya Allah Pak, jauh, maknanya jauh. Sebelum tadabbur Al-Quran, cara-caranya dulu saya kasih tahu. Masya Allah, betapa pentingnya mempelajari Al-Quran. Makanya belajar Quran, tadabbur Quran itu hukumnya wajib. Apalagi Fatihah, karena rukun sahnya salat. Ar-Rahmanir-Rahim. Kepingin fase nih ceritanya. Nah, mengenai ayat keempat Pak, mengenai ayat keempat, ini malikinya itu boleh pendek, boleh panjang. Tapi kalau malikin nas pendek. Kalau ini boleh panjang, boleh. Jadi lek ono imam misale bacanya itu maliki yaumiddin, ditegur dari belakang maliki yaumiddin. Atau subhanallah, enggak usah. Kenapa? Bacaan maliki boleh pendek, boleh panjang. Dibaca maliki yaumiddin boleh. Dibaca maliki yaumiddin boleh. Podo bener ya. Sing gak bener, sing gak sholat. Nah, ini ayat keempat ya. Ayat yang keempat, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, sama-sama boleh. Nah, sekarang ayat kelima ini kalau tidak berhati-hati, ini Pak, ayat kelima ini kalau tidak berhati-hati bisa jatuh ke dalam kemusyrikan, bisa syirik. Kenapa? Di situ ada tasdid. Umpomo ono imam luwe, terus baca tasdidnya dibuat. Ya kana budu ya kana nasta'in misale. Maknanya berbeda Pak.
hanya kepada sinar mataharimu kami menyembah, dan hanya kepada sinar mataharimu kami mohon pertolongan. Syirik buatan? Syirik Pak. Gara-gara si komo lewat. Apa? Gara-gara membuang tasdid. Gara-gara membuang tasdid. Sebab baca Fatihah ini ada ilmunya. Hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas. Iyyaka pakai ain. Nah, terkadang ya, tasdidnya dibaca Pak. Cuma ainnya diganti hamzah, diganti alif. Bukan na'budu tapi na'budu. Berasal dari kata abada, abadi, lama. Berarti na'budu, kami berlama-lama. Iyanya benar. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami berlama-lama. Lo ngapain? Kalau ainnya dibaca hamzah atau alif, na'budu. Yang benar na'budu. Makanya tidak boleh orang fasih bacaan Qur'annya bermakmum kepada orang yang tidak fasih. Tidak boleh. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di kitab Iqna, ya, rujukan kitab-kitab tebel di pesantren-pesantren itu salah satu di antara syarat jadi imam itu fasihnya, bukan tua nomor sekian. Fasih dulu. Masih arek-arek. Tapi kalau fasih, Imam Syafi'i itu jadi imam itu umur 7 tahun. Si cilik. Enggak moro-moro, lebih tua. Oh, jangan gitu. Karena tua itu ada 3. Ada tua karena kejemur matahari. Ada tua pengalaman, ada tua ilmu. Masuk arek dek tua ilmunya. Paham nih? Paham nih. Jadi fasih didahulukan. Fasihnya itu. Makanya kalau na'budu artinya kami berlama-lama. Lu ngapain berlama-lama? Na'budu. Yang benar na'budu. Berasal dari kata abada, menyembah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, setelah menyembah baru minta tolong. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah sekarang dibalik Pak. Jauh tolong se, oleh berhasil baru sembahyang. Nah itu koclo. Membalik Quran. Menyembah dulu, pengabdian dulu kepada Allah. Di mana-mana itu kerja sih baru digaji, leres nih. Kerja sih baru digaji. Jaluk gaji dulu, belum kerja. Iyalah iya, lek minggat. Lah gak sita kerja. Logikanya kerja sih baru digaji. Dan cara menggajinya pun diatur dalam Islam. Uqtul ajira ajrahu qabla ayyajifa araqu. Gajilah karyawanmu sebelum kering keringatnya. Kadang-kadang sampai keringetan lagi Pak. Ada di medsos, di TikTok, di Malang ada sebuah rumah sakit yang karyawannya tidak digaji-gaji. Rame-rame mengundurkan diri. Loh, dapur lek gak ngepul Pak. Bagaimana bisa kelon? Kelon.
Bagaimana bisa ya damai keluarganya? Gitu, leres ya? Ya Allah. Jadi gajilah karyawanmu sebelum kering keringatnya. Masya Allah. Hadis sahih Pak. U'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araku. Kalau saya cilik apal hadis ini. Tak apalno anjen ini. Penting nih. Soalnya apa? Kebanyakan buruh-buruh atau pegawai-pegawai itu nggak digaji sampai kering keringatnya. Ini kan dolim namanya kan? Dolim. Jangan sampai dolim kita. Menyuruh orang kerja, gobios, gak digaji-gaji Pak. Itu suatu bentuk kezoliman yang nyata. Sampai keringatan lagi disuruh lagi. Masya Allah. Jadi dalilnya dawuh Kanjeng Nabi, u'tul ajrahu qabla ayyajiffa araquh. Gajilah karyawanmu sebelum kering keringatnya. Jadi jenengan besok jadi bos tapi pimpinan tadi apa ya, jadi yang arif dan bijak. Kembali ke tadi na'budu, jadi menyembah dulu, baru wa iyyaka nasta'in, baru minta pertolongan. Nah, nyembah dulu. Terus berikutnya ayat yang ke-6. Larinya ke dada Pak bacanya. Ihdinas sosisubas. Ihdinas sosisubas. Pakai shot. Ingat, pakai shot. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai shot. Kuncinya di situ. Nah, seumpama ada imam membaca shotnya diganti sin. Umpama ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Shot dirubah sin umpama. Artinya Bapak monggo masuk ke dalam, masuk mawon. Di luar banyak angin. Di luar banyak angin. Nah, silakan. Monggo bapak-bapak yang di luar. Di luar, monggo masuk. Silakan masuk. Tempatnya masih banyak. Monggo bapak-bapak. Monggo. Niku ono wong 10 iki. Monggo masuk. Ihdinas siratal, pakai shot nggih. Nah, seumpama, tahu lagi seumpama nggih. Ada imam membacanya kok dirubah sin. Ihdinas siratal mustaqim misalnya. Coba maknai. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara makan yang lurus. Pakai sin itu cara makan. Jari malaikat bodokan naik. Jauh boten maknanya. Jauh Pak. Hanya merubah satu huruf. Shot. Ihdinas subas pakai shot. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Nah, lek dirubah sin cara makan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara makan yang lurus, yang baik. Ya Allah, maknanya loh sensitif banget Pak Quran itu. Bahasa Al-Quran itu sensitif.
gak kena salah titik, senggol titik murup. Kan ono kanca ngoten niku, sensi banget lah kan, nggih, sensi banget, sensitif. Quran lebih sensitif. Biyen niku ana pengajian Ramadan, Pak, baca kitab. Kitab gundul, wis diwaca sembarangan, Pak. As-siyamu jannatun. Puasa itu surga. Loh, di antara makmum itu ana sing pinter bahasa Arab. Ustaz tanya, kok dibaca jannah? Lah ya itu iya kan, puasa itu kan dapat surga. Itu pakai fathah, Pak. Padahal maksudnya Kanjeng Nabi itu pakai dhamma. Asyamu junnatun. Tameng. Poso itu jadi tameng dari neraka maksudnya. Lah kok dibaca fathah jadi jannah, surga. Apa ya si rodok-rodok mimper. Orang puasa dapat surga, si rodok-rodok masuk akal. Lolek sing keliru maneh kalau dibaca kasroh. Asyamu jinnatun. Wong poso kemasukan jin. Lah gendeng kabeh. Menjadi gak ono harokate, sakarep-karepnya dia baca. Makanya sembarang itu pakai ilmu. Padahal yang dimaksud itu al-asyamu junnatun. Poso itu bisa menjadi tameng besok dari api neraka. Orang-orang yang ahli poso, ya, orang seperti jamaah syuhada ini, ya, poso nopo kerso. Bahasanya Pak Bambang ini. Nopo kerso. Ya, maksudnya itu misalnya kita latihan puasa sunnah itu Senin Kemis. Jadi puasalah harian. Napa Pak? Puasa harian. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa nopo namanya? Daud. Selama nusana, setengah tahun, berarti 6 bulan. Puasa Daud itu 6 bulan, bukan seminggu. Anak yang puasa, monggo, boten kula puasa Daud. Oleh seminggu makan bendino. Loh, kok gak puasa? Nggih mek seminggu. Salah. Yang namanya puasa Daud itu 6 bulan. Salah gak ngaji di Asyuhada. Gak ngerti ilmu nih. Lek ngaji di Asyuhada ngerti. Oh, lek puasa harian, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, itu 6 bulan. Kalau enggak biasa puasa harian, puasa mingguan. Dalam seminggu itu ada 2 hari, Senin dan Kamis. Ya. Senin dan Kamis. Apa itu Senin dan Kamis? Ya puasa, Pak. Kenapa kok Senin dan Kamis? Iya, karena di 2 hari itu amal-amal manusia dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Kata Nabi, saya senang ketika saya dilaporkan amal perbuatan saya dalam keadaan puasa. Makanya Senin Kamis hati-hati Pak Bambang, cok gendaan naik. Enggak dilaporno jarene. Nih bulan ini ya Allah, dalam keadaan apa hambaku kau tinggal tadi? Dalam keadaan gendaan. Aduh, por mereka. Gimana? Jadi Senin dan Kamis itu dilaporkannya amal perbuatan manusia. Tu'radul a'mal ila rabbil alamin. Dilaporkannya amal-amal manusia Senin dan Kamis itu. Sehingga kita puasa, biar pas dilaporno kita dalam keadaan ibadah. Paham gak? Misalnya itu mingguan, gak bisa puasa harian, ya mingguan. Dalam 1 minggu itu ada
Ada 2 hari, Senin dan Kamis. Kalau tidak, puasa bulanan. Setiap tanggal 13, 14, 15. Namanya Saumul Bid. Puasa putih, pakai P. Puasa putih, pakai P. Bukan N. Kan beda Pak, kalau puasa mutih, lain maknanya. Kalau puasa putih, putihnya rembulan itu loh Pak. Tanggal 13, 14, 15. 15 itu mencorong-mencorongnya bulan. Putih namanya. Tapi kalau pakai N, puasa apa Cak? Puasa mutih. Kita pe ono di primbon. Kalau pakai P putih itu di Bukhari Muslim. Tapi kalau pakai M puasa mutih itu di primbon. Pak Cipto biasa ini. Biyen cek nom-nomane. Kate ngenekno Bu Cipto lho. Mutih. Kap sembarang putih, segoe putih, lauke putih, kerupuke putih, piringe putih. Kowe serba putih, namanya mutih. Apa kok serba putih? Nah, jari dukune ngono. Itu bukan ajaran Islam. Yang ajaran Islam yang pakai P, putih. Ingat, putih. Putihnya napa wau? Putihnya rembulan. Setiap tanggal 13, 14, 15 itu namanya puasa bulanan. Ono puasa harian, puasa mingguan, gak iso juga bulanan. Lek gak iso juga baru wis tahunan wis Ramadan. Tutuk sunnah itu wajib. Ya, itu jenenge puasa tahunan. Ya, ada yaumian, usbu'iyan, syahriyan, sanawiyan. Ini tahunan. Sanawiyan apa? Tahunan. Oleh tahunan berarti Ramadan Pak. Ya, Masya Allah. Mila para rawuh para sederek, kula jenengan itu kembali ke ayat ke-6. Ya, itu pakai shad, nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Pak nggih, bareng ya. Ihnya itu lari ke dada, kula riyen. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sin, Pak. Siapa baca sin tadi? Pakai shad. Sasi subas. Lagi. Sasi subas. Kayak bersiul nih kalau shad nih. Sasi subas. Nah, baru benar. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pakai shot nggih. Baik. Ayat ke-7. Ini yang sering lupa, sering keliru. Ini kalimat an'amta. Itu sering terbaca an'amta, hamzah semua. Padahal amtanya itu pakai ain. An'amta. Ano mana sing tak suruh ngono malah mim semua. Amta. Waduh, arek TK mana? Yang pertama pakai an, yang kedua pakai ain. An'amta artinya yang telah engkau anugerahkan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat alaihim kepada mereka.
Jalannya siapa Pak? Para nabi dan rasul, para ulama, para walinya Allah kita. Itu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Itu an'amta alaihim. Tapi, nah ini Pak, kalau ainnya dibaca hamzah sehingga terbaca an'amta pakai alif semua, an'amta, beda maknanya. Jalan yang telah engkau sakitkan, jalannya orang-orang yang telah engkau sakitkan. Loh, kok dibaca hamzah? Nah, waladhdallin dia melok-melok amin. Pulang loro kabeh. Sing dijaluk jalannya orang-orang yang disakitkan. Loro kabeh mulai. Jadi anta jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat ya Allah kepada mereka. Paham ya? Jalannya para nabi dan rasul. Lah ini dirubah hamzah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau sakitkan ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang telah engkau murkai kepada mereka, waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Minta kepada Allah jalan yang lurus itu, yaitu jalannya orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para aulia, para walinya Allah, para ulama. Itu namanya an'amta alaihim. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, kunci yang terakhir ada pada waladhdallin. Orang kalau tidak baca Al-Quran hijaiyahnya, kadang dia belajar triknya, Latin itu dot, dal, do, itu zo, itu semua pakai d, gitu. Itu bahaya. Akhirnya bacanya pakai d semua, waladhalin. Kalau dibaca waladhalin, Pak, itu maknanya bukan jalan orang yang mendapat petunjuk. Loh, jalan yang dimurkai tidak mau, jalannya setan. Jalan yang diberi petunjuk bukan tidak mau juga. Jalannya para nabi, jalannya setan tidak mau, jalannya para nabi juga tidak mau. Lalu jalan apa dong? Danau Limboto. Nah ini Pak, kalau tidak ngaji itu ya Allah, semakin jauh, tidak semakin dekat kepada Allah, semakin jauh. Sholatnya enggak karu-karuan. Makanya itu saya jadi terinspirasi selalu untuk ngajinya ini. Kenapa? Karena ada kata-kata begini, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Coba didengarkan ini. Rubba qari'il Qur'an, banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu, sedangkan Al-Qur'annya itu melaknatnya. Oh, banyak orang yang baca Quran ya, sementara Qur'annya melaknatnya. Loh, ya napa maca Quran kepingin dapat rahmat, kok malah dapat laknat. Lah, niku kenapa? Kenapa niku? Karena satu, bacaannya
amburadul. 2, tidak ada niat belajar. Ya, tidak ada niat untuk belajar, memperbaiki ndak ono. Nah, yang ketiga, malas belajar. Malas ngaji ngeten iki. Itu dilaknat. Mosok mau tadarus maca Quran depan belakang tok yang jelas. Siratal ladzina dalin. Pakai speaker lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hudal lil muttaqin. Iki mau coba ya. Banyak yang baca Quran dan Qurannya melaknatnya. Itu ternyata bagi orang-orang yang malas belajar. Jadi saudara-saudara, kalau kula panjenengan ya belajarnya pakai Latin, itu golongannya dot ya Pak. Dan itu semua pakai D semua. Pakai D semua itu. Sehingga bacaannya waladhalin. Artinya bukan sesat, lek pakai dal, yang diberi petunjuk. Loh, ya apa maksudnya? Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Jalannya setan tidak mau, jalannya para nabi tidak mau. Ya jalan Jenderal Sudirman. Aduh ya Allah. Makanya kita ini bersyukur Pak, ada pengajian ngenten iki. Minimal ono sing ngelingke. Minimal ono sing ngelingno. Masya Allah. Lebih-lebih yang imam Pak, lebih-lebih yang jadi imam. Tolong bacaannya harus benar-benar. Lek jadi imam itu jangan sungkan-sungkanan yang dikedepankan. Monggo imam, aduh, pasti ada yang lebih sepuh. Jangan yang lebih sepuh Pak, yang lebih fasih. Ngono lho. Sepuh itu terakhir. Fasih kalau podo kabeh yang lebih pinter fikih. Lho kok podo kabeh? Yang lebih duluan masuk Islam podo kabeh, yang lebih duluan hijrah ya podo kabeh. Berarti baru yang lebih tua lek tuwek kabeh ya ngundang dari Dinoyo. Ya Allah. Jadi apa namanya, takmir harus selektif banget untuk menjadwal imam niku nggih. Harus selektif banget karena imam itu juga nanggung Pak, tanggung jawab terhadap sholatnya makmum. Itu kan ada kadang baca soal Fatihahnya itu merepotkan. Nah, kita oleh Imam Syafi'i sebagai makmum disuruh juga baca Fatihah. Lah kita sudah baca ngepot loh Fatihah. Jangan nututin ya. Iya karena abudu wa iya karena selain imamnya sudah rukuk. Ngoten-ngoten nih lho Pak kadang. Bagaimana? Ya sudah pasrah ke imam. Imam yang tanggung jawab. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bacaan imam itu pelan, tartil, genah gitu. Sehingga memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah dengan benar. Kadang-kadang imam itu setelah waladhdallin itu lama diam, ya kan? Sampai ngantuk-ngantuk di belakang. Waladhdallin. Amin. Aminnya bareng imam. Diam imamnya Pak. Iya. Memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah secara sempurna. Baru baca surat. Dawa bisa, wis menangnya dawa. Suratnya dawa. Ya Allah, koclo.
harus pandai ngomong, harus pandai ngomong makmum, harus pandai ngomong makmum, harus itu Pak. Iya, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan, jangan disingkat. Seneng nih Pak Bambang. Ya Allah, ya Allah. Jadi sekali lagi, nah sekarang bacaannya Pak. Banyak orang berhenti di alaihim pertama. Ini keliru. Jangan berhenti, gak kuat nih loh. Jangan berhenti di alaihim pertama. Lek gak kuat, ancene gak kuat, berhentilah di alaihim kedua, baru mengulanginya dari ghairil. Contoh sing gak kuat sih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi contoh sing gak kuat. Nah, nanti mengulanginya lagi enak dari ghairi. Mengulangi, bukan memulai. Mengulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Pak, lidah ini, lidah taruh di pipi kanan atau pipi kiri. Ini goreng sabar. Jadi apa? Pakai di pipi kanan atau pipi kiri. Walau bisa belajar ini. Walau saya belajar Fatihah biar niku berbulan-bulan Pak. Mergondot nih. Wangi le. Walau jadi di pipi kanan atau pipi kiri. Nah, mengulangi dengan memulai beda. Bahkan mengulanginya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu apa namanya? Cara baca. Nah, sekarang umpama jenengan kuat afdol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdol. Tapi kalau tidak kuat, jangan berhenti di alaihim pertama. Contoh, ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang dicela oleh ulama ahlil qura. Paham Pak? Ada apanya di situ di alaihim pertama? Ada apanya Pak? Lam alif. Tanda wakafnya itu lam alif. Itu tandanya apa? Kepanjangannya la takif, ojo mandek. Lam alif itu kepanjangannya itu la takif, ojo mandek. Di kono ojo mandek. Jadi le ono lam kecuali di akhir ayat. Ya. Di akhir ayat itu bukan banyak. Di awal apa? Di atasnya akhir apa ayat itu ada lam alifnya, itu boleh berhenti karena akhir ayat. Tapi kalau tanda wakafnya lam alif itu di ayatnya, maka tidak usah berhenti. Paham sampai di sini? Nah, jadi kebanyakan orang-orang ustadz sekalipun bacaannya kok berhenti di alaihim, ustadznya biyen gak ngaji di Asy-Syuhada.
Soalnya patokannya ustadz itu berhenti kok. Biyen gak ngaji. Masya Allah. Jadi jangan berhenti di alaihim pertama, Pak. Lek ancene gak kuat, berhentilah di alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nafas. Diulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, terakhir alasan kenapa kok tidak boleh memulai dari ghair. Kalau berhenti di alaihim pertama, kemudian dia memulai ghairi, tidak pas karena kasroh. Di mana-mana kata-kata memulai itu pasti dhamma. Mestine ghairu. Lek memulai niku. Tapi kan ghairi kenyataannya. Berarti tidak boleh memulai. Yang boleh mengulangi. Bukan memulai. Ini ilmu, Pak. Ilmu qiraah ini. Ini jarang orang paham. Jarang orang paham. Lah, karena gue sayang elu, tak kasih tahu pagi ini. Karena gue sayang elu pade. Ya. Ini. Ya Allah. Jadi bacanya surat ayat ke-7 itu bacalah sampai tuntas. Lek kuat afdol. Lek gak kuat berhenti di alaihim kedua. Jangan berhenti di alaihim pertama. Karena kalau memulai pakai ghairi gak bener. Mesti ini ghairu. Tapi kenyataannya ghairi. Maka di situ bukan memulai tetapi mengulangi. Paham sampai di sini? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Ya. Nah, saya tanyakan bagaimana tekniknya ketika as-sajdah di akhir surat, misalkan di surat Al-Alaq itu kan ada ayat as-sajdah. Nggih. Nah, kemudian yang kedua, saya pernah mendapat pembelajaran bahwa memotong ayat itu juga boleh diilah, seperti misalkan di surat Atin ya. Itu nggak boleh diilah gitu. Rencananya Ustaz. Sudah. Yang pertama nggih. Al-a'la ya, wasjud waqtarib gitu. Nah, karena itu di akhir ayat itu rukuk saja. Lah umpamanya sujud, Pak, terus mari ngono ngadeg, kate lha apa? Wong wis mari ayate. Ayatnya kan pun mantun. Mau tengok-tengok tok. Lola ngoten. Enggak lah. Itu perkecualian. Karena sajadahnya itu karena sudah di akhir. Wasjud waqtarib. Ya kan? Sujud rukuk mawon sama Allah, biasa mawon. Maaf, saya pernah juga ada beberapa masalah itu katanya kalau di surat Al-Alaq itu surat yang sempat sujud tilawah, kemudian berdiri kemudian baca surat misalkan
surat Al-Ikhlas gitu. Oh, enggak. Bagi gue, enggak gue banget. Saya tidak menyarankan. Jangan begitu. Enggak. Itu ngarang-ngarang dewe itu. Beri nomor teleponnya ke saya, tak tegur ya. Ya, Ustadz berikan tak paranan nih Pak. Tak ngopi bareng. Oke, yang kedua. Oh ya, boleh Pak. Boleh. Karena nanti akan dimulai lagi dari ilah itu. Boleh kalau hanya berhenti, boleh. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadal baladil amin. Ya, terus? Oh, sebentar. Wal asri juga ada. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihati. Boleh, siapa yang enggak boleh? Asa itu hanya nanti itu diulangi dari ilah itu. Kenapa enggak boleh? Nah, kuatin nafasnya sampai ilah dipaksa mati umpama. Katanya harus dilengkapkan ilah ladzina amanu. Berarti di amanu gitu. Kuat itu Pak sampai ilah nafasnya lo. Nafasnya lo sampai ilah. Piye lek carane neruske? Islam ini memudahkan, jangan mempelosoro diri. Ya, Islam ini mudah. Baca Quran itu mudah, jangan dipersulit. Engkau lek dipersulit Pak, dia akan ngomong ora paten. Boleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Itu lebih bagus memang, tapi lah kuatnya sampai ilah. Umpama boleh, kalau hukumnya boleh. Jangan kan tanya boleh atau tidak toh? Jawabannya boleh. Karena dia akan mengulanginya lagi. Illalladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lah bagaimana yang saya alami ketika saya ceramah di Jember, maghrib saya menggok ke suatu masjid namanya Masjid Kuba, Jalan Ki Agus Salim, kiri jalan. Belum nyampe tujuan, saya minggok dulu sholat maghrib. Imamnya dengan PD-nya Pak, baca apa? Baca wattini. Enak. Sampai pada illalladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Saya di belakang itu, keliru. Iya kan? Ayo coba bagaimana ngiling noy? Ya ora, aku ya karepmu aku ngono. Wong kate ngiling ya di belakang saya. Enak-enaknya waktu ini loh Pak. Pindah ke wal asri. Coba bayangkan. Dan ini bukan cerita, nyata. Loh kalau jadi makmumi kok. Nah, karena nyata saya berani cerita. Saya tidak pernah ngarang-ngarang cerita. Nanti ada tanggung jawab di akhirat. Kalau saya cerita bohong, di akhirat ada tanggung jawab. Jadi saya, apa yang saya ceritakan itu karena mengalami kejadian yang terjadi. Sama dengan subuh, pernah juga, tapi di malam. Subuh, saya datang telat, mau ceramah subuh, Ramadan Pak. Akhirnya diimami takmir, tapi bukan Pak Cipto.
Imami baca, enak-enaknya baca sabbihis itu loh Pak. Di tengah-tengah itu pindah ke wasyamsi waduhaha Pak. Karena ada yang sama itu. Qad aflaha man tazakka. Mestine ngono. Lha iku mboten. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sampai akhir tuh tok. Saya pun tidak sadar kalau saya ngantuk juga. Saya tahunya kapan? Ketika imam rukuk. Mau rukuk saya, hah? Ibrahim karo Musa nandi. Tak boleh Pak, kelongan ka ono, kelompongan ka ono. Gitu. Kemana Musa dan Ibrahim itu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Kok gak ono iku? Hahaha tok. Ke belakang niku. Wah, ini keliru ini. Tapi wes apa boleh buat, imam sudah rukuk. Wis karep mau mana, wis karep mau melok rukuk kula. Tapi habis itu tak panggil imamnya. Mam, dalem. Kon mau coba sabbihis. Lo kok belarah ke wasyamsi namun. Semua terhipnotis Pak. Enak bacanya Pak. Tartil. Wah enak bacaannya itu. Tartil enak. Cuma pindah surat. Untung gak pindah kos-kosan Pak. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Ditiru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Ini sholawat menolak segala macam penyakit. Lek orang moco niki insyaallah gak diparani penyakit aneh-aneh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Sing akeh maca niku insyaallah sehat tok, seger tok. Diabetes minggat, stroke minggat, kolesterol minggat. Barokahnya sholawat niki. Mau? Nanti tak kirim ke Abah, oleh Abah dikirim ke jamaah. Paham nggih? Nah, nanti tak share. Ya. Wani piro? Jangan. Baiklah, bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.